Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan memberikan pelajaran tentang pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 12 dengan judul yaitu pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila. Pertama-tama, hak dan kewajiban warga negara Indonesia itu menurut nilai-nilai Pancasila terbagi atas 4, yaitu hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Yang harus dibahas di sini yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia dahulu. Apa itu hak dan kewajiban warga negara terhadap bangsa Indonesia? Apa kewajibannya? Nah, pada kesempatan kali ini, hak dan kewajiban warga negara terhadap bangsa atau terhadap negara itu terbagi atas satu, kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan. Yang kedua itu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga hak berpendapat. Keempat, kemerdekaan dalam memeluk agama. Yang kelima yaitu hak ikut serta membela negara. Yang berikutnya lagi hak mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia dan hak atas kesejahteraan sosial, juga hak mendapatkan keadilan sosial. Adapun kewajiban dari warga negara terhadap bangsa dan negara itu ada 4, yaitu 1, kewajiban mentaati hukum dan pemerintah. Yang kedua itu adalah kewajiban membela negara. Yang ketiga, kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang keempat adalah kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, mengenai hak dan kewajiban terhadap warga negara, bisa kita mengambil contoh atau mengumpamakan, misalnya hak negara atau pemerintah. Dalam hal apa? Yaitu 1, itu dalam hal misalnya menciptakan peraturan atau undang-undang yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi seluruh rakyat. Yang kedua itu bisa melakukan atau monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, hak negara untuk dibela. Yang keempatnya itu hak negara untuk ditaati, hak ditaati berdasarkan hukum dan pemerintahan. Sedangkan kewajiban negara atau pemerintah berdasarkan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 itu juga terbagi atas 4. Yang pertama itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, dalam hal ini melindungi itu artinya seluruh warga negara Indonesia itu mempunyai hak, mempunyai kewajiban untuk minta perlindungan kepada negara gitu. Yang keduanya itu adalah memajukan kesejahteraan umum. Artinya bahwa setiap warga negara itu punya kewajiban terhadap bangsa itu untuk memajukan. Siapa nih yang kurang, yang kesejahteraannya tertinggal, nah itu bisa merupakan hak daripada kewajiban warga negara itu untuk mengajukan ke pemerintah begitu. Yang ketiganya itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya ini adalah merupakan kewajiban negara untuk memberikan sekolah atau pendidikan kepada siapa saja warga negaranya yang tidak mendapat pendidikan atau tidak sekolah, itu wajib harus ikut, dia harus sekolah gitu. Itu yang ketiganya. Yang keempatnya itu ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi. Artinya itu mah sudah jelas di dalam pembukaan alinea keempat bahwa merupakan kewajiban dari semua orang untuk haknya merdeka gitu. Jadi kewajibannya untuk mengecap atau menikmati kemerdekaan itu sudah jelas di dalam pembukaan itu tertera. Jadi ini adalah merupakan kewajiban setiap warga negara juga. Berikutnya itu adalah ada apa? Ada hak negara terhadap warga negaranya. Jadi
si negara tadi mempunyai semacam hak lagi terhadap warganya, atau boleh dikatakan WNI lah begitu. Nah, ada berapa? Ada 3 dalam hal ini, yaitu hak negara untuk ditaati hukumnya. Jadi hukum yang berlaku di negara tersebut wajib ditaati oleh seluruh warga masyarakatnya atau warga negaranya. Nah, entah itu hukum apa seperti hukum lalu lintas, hukum perkawinan, hukum perpajakan, setiap warga negara tadi mempunyai kewajiban atau mempunyai hak untuk mentaatinya di situ. Yang kedua itu adalah hak negara untuk dibela. Jadi setiap warga negara itu mempunyai hak minta perlindungan atau pengayoman terhadap negara atas pembelaan dirinya. Begitu. Yang ketiga itu hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyat. Dalam hal ini, sebagaimana diketahui dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa yang menguasai bumi, air, dan kekayaan yang untuk kepentingan rakyat itu memang harus diatur oleh negara. Nah, dalam hal ini warga negara tadi punya hak mendapatkan mana nih yang harus dilindungi gitu, hak mereka itu gitu, hak mereka tersebut. Itu mengenai hak negara di sini. Sedangkan kewajiban negara terhadap warga negaranya itu adalah kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil. Jadi adilnya itu misalnya begini, hukum yang berlaku di Indonesia itu misalnya hukumnya itu seperti hukum lalu lintas. Nah, dalam hal ini peraturan lalu lintas itu kan apabila dilanggar maka ada sanksi. Sanksinya itu adalah sanksi hukum. Dalam hal ini warga negara itu berkewajiban untuk mendapatkan rasa keadilan. Jadi kalau melanggar ya sanksinya ini itu sudah jelas gitu, sudah ada jaminan hukumnya, jadi tidak bisa ditawar, tidak bisa dikurang-kurangi seperti itu. Nah, yang kedua ini kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara. Setiap orang yang terlahir dalam negara Indonesia itu sudah mempunyai istilahnya itu hak dia masing-masing. Yang pertama yang jelas itu adalah hak untuk hidup. Nah, setiap orang yang terlahir itu mempunyai hak untuk hidup. Selebihnya lagi yaitu hak untuk misalnya menikmati atau mengecam kehidupan yang ada di negara kita. Kebetulan kita negaranya Indonesia ya. Jadi di sini kita boleh dan berhak menikmati seperti sekolah gratis seperti itu, atau menikmati misalnya lalu lintas yang bagus seperti penggunaan jalan tol yang sesuai dengan aturannya seperti itu. Sedangkan kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional ya itu sudah jelas ya, udah tertera di dalam program pencanangan Indonesia Pintar, bahwa pendidikan nasional di Indonesia itu harus merata di seluruh negara. Artinya di pelosok pun, jadi tidak ada lagi warga negara itu yang tidak sekolah karena fasilitas ataupun pembiayaan dari sekolah tersebut yang tidak bisa dijangkau oleh warga negaranya. Nah, ini merupakan kewajiban negara untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Nah, yang berikutnya adalah kewajiban negara dalam memberikan jaminan sosial. Nah, harapan di poin keempat ini adalah tidak ada lagi di Indonesia ini warga negaranya yang rendah ekonominya begitu. Seperti begini, tidak ada lagi rendah ekonominya kan nanti adanya kriminal, pemulung, ataupun seperti mohon maaf orang yang kurang normal, orang yang kurang waras itu
tidak ada berkeliaran atau berhamburan di jalan-jalan, di bawah jembatan dan sebagainya. Nah, orang-orang ini dengan fasilitas negara yang sudah dimiliki oleh Menteri Sosial, maka mereka ini akan diberikan semacam kehidupan yang layak. Kehidupan layak artinya seperti diberi penampungan, mereka diberi fasilitas, dibiayain makannya, diberi keterampilannya, supaya mereka bisa melanjutkan untuk hidupnya di masa yang akan datang. Gitu. Yang terakhir, yang kelima adalah kewajiban negara dalam memberikan kebebasan beribadah. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia ini agamanya tidak satu. Dalam hal ini, sesuai dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kebebasan beribadah ini sangat dijamin oleh negara. Oleh sebab itu, kewajiban negara untuk memberikan fasilitas kebebasan beragama bagi setiap warga negara yang mempunyai agama yang berbeda-beda. Nah, apa jaminannya? Bisa tempat ibadahnya dipersiapkan, bisa kerukunannya kita berikan lagi penanaman nilai-nilai Pancasilanya begitu. Nah, di sini ada lagi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila itu sebagaimana kita ketahui, misalnya dalam nilai dasar Pancasila itu ada 5. Seperti yang pertama adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam hal ini nilai ketuhanan yang Maha Esa ini masih berkaitan dengan tadi bahwa harus ditanamkan rasa kewarganegaraannya itu harus ada mengandung nilai ketuhanan yang Maha Esa, nantinya diimplementasikan dengan sikap positif orang tersebut atau warga negara tersebut sesuai dengan nilai Pancasila tadi. Rajin beribadah, toleransi terhadap teman yang berbeda agama, menghargai temannya yang sedang melaksanakan ibadah, dan lain sebagainya. Itu adalah implementasi daripada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua itu adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dalam hal ini kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan itu harus benar-benar diimplementasikan atau direalisasikan. Artinya tidak ada lagi kedudukan yang berbeda antara satu manusia ini dengan manusia yang lainnya, baik dalam hukum ataupun dalam pemerintahan. Gitu. Jadi tidak dibeda-bedakan maksudnya. Nah, yang ketiga, nilai persatuan. Ini mengandung arti bahwa pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan itu harus sama-sama diberikan rasa bahwa kita ini satu loh. Kita ini sama negaranya, negara Indonesia. Jadi dalam diri si warga negara tersebut harus ada penanaman bahwa kita ini satu bangsa, satu negara yang harus menjunjung rasa persatuan gitu, supaya tidak antar daerah ini dengan daerah yang lain, perbedaan antar suku itu tidak jadi pemicu untuk terjadinya perpecahan. Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam kurun kemerdekaan kita sekarang harus bermusyawarah dalam mengambil suatu keputusan. Baik itu tentang misalnya keputusan di kelas bisa, keputusan di masyarakat atau di kelurahan, di ketua RT bisa. Jadi implementasinya bagaimana warga ataupun rakyat Indonesia itu dalam melaksanakan di
kehidupannya sehari-hari dalam mengambil keputusan itu bisa secara musyawarah begitu. Nah, yang kelima itu nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini menggambarkan bahwa setiap warga negara itu harus mempunyai rasa adil yang tertanam dalam sikap kesehariannya. Ya, seperti misalnya kebudayaan nasional Indonesia itu kan berbeda-beda. Nah, bagaimana mereka itu bisa bahwa kita ini walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu begitu. Nah, perasaan inilah yang harus ada gitu. Jadi saya berada di daerah atau wilayah yang boleh dikatakan hasil ekonominya mapan atau bagus. Nah, mereka ini harus bisa merasakan bagaimana tentang keadilan perekonomian ini juga bisa dirasakan oleh daerah yang lain begitu. Nah, dalam hal ini poin yang kelima dapat kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk ke pelajaran selanjutnya mengenai faktor penyebab mengapa pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu bisa terjadi begitu ya. Ini ada beberapa kasus tentang pelanggaran hak warga negara dan hak pengingkaran kewajiban ini. Yang pertama itu ada sebabnya karena faktor eksternal. Yang kedua juga ada faktor internal. Faktor eksternal itu artinya faktor yang dari luar diri warga negara itu sendiri, seperti sikap egois, rendahnya kesadaran terhadap peraturan, sikap yang tidak toleran. Nah, ini datangnya dari luar itu. Sedangkan faktor internal itu ada beberapa yang menyebabkan faktor internal itu. Satu itu ketidaktegasan aparat penegak hukum. Yang kedua adanya kesempatan. Yang ketiga minimnya sosialisasi peraturan dari pemerintah. Dan yang keempat penyalahgunaan kekuasaan. Kelima terjadinya krisis moral dan karakter bangsa. Yang keenam aparat hukum yang sewenang-wenang. Yang ketujuh kesalahan dalam mengimplementasikan mana norma dan mana dari pemerintah. Yang ke-8 penyalahgunaan teknologi. Nah, dalam hal ini penyebabnya atau akibat daripada pelanggaran tadi bisa mengakibatkan satu, pendidikan tidak merata, munculnya ketidakadilan hukum. 3, menciptakan kegaduhan di perpustakaan. Yang keempat, tidak mendapatkan kesempatan memilih. Yang kelima, banyaknya anak di bawah umur yang harus mencari penghasilan. Dan yang keenam, tingginya tingkat kesadaran tingginya angka pengangguran maksudnya. Mohon maaf, yang ke-7 itu adalah pelanggaran hak cipta. Dalam kasus pengingkaran kewajiban warga negara itu bisa terjadi disebabkan karena melanggar aturan berlalu lintas. 2, menghindari tugas menjaga keamanan lingkungan. Dan 3-nya itu unjuk rasa dengan berakhir ricuh. Yang keempat, tidak membayar pajak. Bagaimana cara penanganan kasus daripada pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tadi? Nah, dalam hal ini upaya pemerintah dalam penanganannya itu ada 7.
Bisa dikatakan ada 7 ya yang bisa dipakai atau digunakan. Yang satu itu menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Artinya aturan-aturan hukum yang ada itu harus ditegakkan kembali begitu. Yang kedua, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok. Jadi perlu adanya peningkatan supaya tidak tidak terjadi kesalahpahaman antar kelompok atau antar suku. Yang ketiga, mempertegas peran lembaga penegak hukum. Yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang kelima, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. Yang keenam, meningkatkan prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara. Dan yang ketujuh, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Nah, bagaimana ini bisa diterapkan? Tadi dalam hal ini pelanggaran tadi bisa diciptakan di mana itu ya. Yang pertama itu bisa dibuat atau diciptakan di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga yang pertama. Kenapa di lingkungan keluarga? Ya karena di lingkungan keluarga inilah warga ataupun masyarakat mulai lahir gitu ya. Dia berinteraksi di keluarga ini lebih banyak daripada di luar. Yang keduanya itu di sekolah. Di sekolah kenapa? Ya karena dia akan menemukan komunitas dengan teman-teman kelompoknya juga. Jadi perlu penanaman itu. Yang ketiganya itu di masyarakat, di tempat tinggal. Karena kita berada di masyarakat dan tidak pernah ada istilahnya kita bisa tinggal sendiri, tidak bisa. Kita pasti membutuhkan yang namanya masyarakat. Ya, dalam hal ini makanya manusia itu disebut makhluk sosial karena dia tidak bisa terpisah dengan masyarakat yang lainnya. Yang keempat itu bisa diterapkan di lingkungan bangsa dan negara. Tadi sebagaimana awal disebutkan bahwa warga itu tidak bisa terlepas dari yang namanya keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa. Nah inilah yang disebut dengan komunitas kewajiban warga negara. Nah dengan demikian mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan bisa dipahami. Akhirul kalam diucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.